Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam, tergantung kapan Anda melihatnya. Perkenalkan, saya Kevin Kanaka Putra, sarjana kedokteran. Saya akan menjelaskan pada presentasi kali ini, pada kuliah hari ini, saya akan menjelaskan mengenai fisiologi dasar 1, yaitu prinsip dari fisiologi khusus pada manusia dan pada hewan. Baik, jika kita melihat dari tubuh hewan ataupun manusia, maka kita bisa memecahnya menjadi bagian-bagian terkecil, yaitu adanya zat-zat kimia yang bergerak secara kimiawi melalui reaksi kimia, juga melalui fisika, ya. Jadi hukum kimia dan hukum fisika ini berlaku pada hewan ataupun manusia, serta adanya evolusi yang membuat genetik, yang membuat karakteristik dari masing-masing spesies itu bisa berbeda-beda. Itulah yang membuat terjadinya fisiologi, ya. Jadi fisiologi ini dasarnya adalah genetik melalui evolusi dan juga hukum fisika dan kimia. Fisiologi itu dapat kita bagi lagi menjadi fisiologi sel, ya. Jadi fisiologi yang terkecil ini adalah fisiologi dari sel, itu bagian terkecil dari tubuh hewan maupun manusia. Kemudian menjadi fisiologi sistem, di mana sel ini sudah bekerja sama membentuk sebuah sistem yang mana sistem ini nanti akan berjalan dengan sistem-sistem lainnya. Misalkan di sini ada sistem otot, ya, kemudian ada sistem tulang, ada sistem saraf. Ini akan bekerja sama untuk pergerakan dari ikan di sini contohnya. Yang mana ini akan membuat morfologi atau tampilan luar dari hewan tersebut, dan juga nanti akan melakukan yang namanya biomekanik. Jadi bagaimana pergerakan dari ikan, dan nanti pada cakupan besarnya dari fisiologi itu maka akan berefek kepada ekologi. Jadi bagaimana fisiologi ini berkaitan dengan ekologi, misalkan pada hewan atau pada ikan yang hidup di air asin, maka memiliki fisiologi insang yang berbeda dari yang hidup di air tawar. Nanti itu akan kita bahas khususnya di bagian keseimbangan cairan. Nah, sistem-sistem yang ada itu apa saja? Ada sistem sirkulasi, ya, atau kardiovaskuler kita menyebutnya. Kemudian ada sistem digestif atau sistem pencernaan, sistem pernapasan, respirasi, sistem urin atau perkemihan, sistem tulang, sistem otot, sistem kulit, sistem imun, sistem saraf, sistem endokrin, dan sistem reproduksi. Pada hewan dan manusia itu kita mengenal adanya 4 jaringan dasar, ya, yang terdiri dari sel-sel. Ada jaringan epitel, yang mana fungsinya untuk proteksi, sekresi, dan absorpsi. Ada jaringan ikat sebagai untuk struktural biasanya. Kemudian ada jaringan otot ya, untuk dia bisa berkontraksi, bisa bergerak, dan jaringan saraf di mana terdiri dari sel-sel saraf dan sel-sel penunjang dari sel saraf. Jadi saya harap teman-teman di sini paling tidak sudah pernah membaca atau pernah belajar tentang sel, ya, paling tidak dasar-dasarnya supaya bisa mengikuti ke tahap berikutnya. Kita lihat sel epitel itu memiliki jenis-jenis, ya. Ada sel epitel, kalau dari fungsinya kita bisa bagi menjadi sel untuk epitel untuk exchange, untuk pertukaran. Itu biasanya hanya satu sel, sehingga zat-zat itu mudah untuk berpindah melewati lapisan sel tersebut, ya. Contohnya pada kapiler, ya, perpindahan dari pembuluh darah ke jaringan, atau pada alveolus untuk pertukaran udara, tukaran gas. Kemudian ada epitel yang protektif, contohnya pada kulit yang terdiri dari lapisan epitel berlapis-lapis. Kemudian ada sel epitel bersilia, jadi ada
tonjolan-tonjolan yang bisa bergerak. Contohnya pada sistem pernapasan. Ini kalau pada sistem pernapasan itu salah satu fungsinya untuk menggerakkan lendir dan juga untuk membuang zat-zat, membuang partikel-partikel yang dari luar gitu. Kemudian ada yang sekretory atau sekresi. Ini biasanya ada disebut namanya sel goblet ataupun di kelenjar-kelenjar seperti kelenjar endokrin dan eksokrin, dan juga ada epitel untuk transport, di mana biasanya ada tonjolan-tonjolan yang tidak bergerak yang disebut mikrofili. Tujuannya untuk memperluas area penyerapan ya. Jadi kalau bayangin kalau ada kertas kita teguk-teguk ya, kan jadi lebih pendek ya, tapi sebenarnya luasnya sama dengan kertas yang kita lebarkan gitu. Nah ini sama, jadi dengan dia membuat tonjolan-tonjolan seperti ini, sebetulnya areanya ini semakin luas. Kemudian kalau jaringan ikat, ada jaringan ikat longgar. Ya, yang biasanya dia ada fibroblast, ada serat-serat elastin, kolagen, dan ada substansi dasar atau matriksnya. Kemudian ada jaringan tulang, di mana bentuknya kita bisa bagi menjadi tulang keras dan tulang rawan ya, bone dan cartilage. Kalau bone itu bentuknya itu melingkar ya, jadi ada sel-selnya ini yang warna hitam, kemudian matriksnya ini yang melingkar yang diantaranya, dan di tengahnya ada kanal Havertz ya, seperti itu bentuknya. Kemudian kalau kartilago itu bentuknya ada kondrosit, sel-sel tulang rawan itu yang berkumpul, kemudian di selebihnya itu adalah matriksnya. Kemudian pada jaringan ikat padat atau dense connective tissue itu bentuknya ya bisa kita lihat ya padat ya. Jadi serat-seratnya itu saling padat gitu ya, saling berdempetan. Nah ini biasanya ada di tendon ataupun di ligamen ya, menghubungkan tulang dengan tulang ataupun otot dengan tulang. Kemudian jangan lupa darah itu termasuk ke dalam jaringan ikat. Ya, di mana sel-selnya yang kita sudah tahu ya, ada sel darah putih, sel darah merah, eosinofil, dan platelet. Sel darah putih, sel darah merah, platelet, dan matriks itu adalah plasma. Kemudian ada sel adiposa atau sel lemak. Itu selnya bentuknya kalau kita lihat di mikroskop warnanya putih ya. Kemudian ada inti selnya di pinggir. Nah, tadi kalau kita membedakan dari masing-masing jenis jaringan di dalam tubuh manusia ataupun hewan, itu bisa kita bagi 4. Seperti ini pembagiannya ya. Dari jumlah matriksnya kita bisa lihat yang paling banyak adalah di jaringan ikat. Kemudian kalau dari jumlah matriksnya itu ya, kalau dari tipe matriksnya yang paling bervariasi adalah jaringan ikat. Kalau di epitel kita sebutnya lamina basal, dan kalau di otot dan saraf itu eksternal lamina. Kemudian yang unik kalau epitel itu tidak ada suplai pembuluh darahnya ya. Kalau di jaringan ikat hanya kartilago yang tidak ada suplai pembuluh darah. Kalau otot dan saraf dapat menghantarkan sinyal listrik, tapi khusus pada otot itu bisa ada kontraksi. Dan lokasinya juga berbeda ya. Kalau epitel biasanya di terluar atau di yang melapisi bagian yang bersentuhan dengan dunia luar, ataupun bagian dalam dari organ-organ yang bertertabung seperti pembuluh darah atau paru-paru gitu ya, atau pernapasan, pencernaan, itu bagian dalamnya juga epitel. Kalau konektif itu biasanya menghubungkan antara organ-organ. Kalau otot itu ya otot-otot rangka ya, otot-otot yang untuk kita bergerak, dan juga di organ-organ itu juga ada. Kemudian kalau saraf itu tersebar ya di tubuh, dan paling banyak di otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Kalau dari bentuknya, epitel ini bentuk lapisan-lapisan dan padat.
selnya itu ada yang gepeng, kuboid, kolumnar, ya. Kalau konektif ini nggak padat ya, nggak bentuk layer, jadi tersebar di antara matriks yang banyak tadi. Kalau sel otot itu bentuknya itu teratur ya, seperti lapisan-lapisan yang terikat gitu, yang nyambung dan ya, dan bentuknya ada yang silinder, kemudian bisa bercabang kalau di jantung, dan kalau saraf itu bisa bentuknya network, jadi saling terhubung satu sama lainnya dan bisa bercabang. Jadi kita akan bahas di bagiannya masing-masing. Kemudian kalau dari sistem tubuh sebenarnya apa sih yang ingin dicapai dari fisiologi atau sistem faal? Itu adalah yang kita sebut dengan homeostasis ya. Kuncinya ini adalah keadaan dinamis. Jadi keadaannya ini dinamis tapi stabil gitu. Jadi ada sebuah keadaan tubuh di mana sistem-sistem ini dapat bekerja dengan optimal, mulai dari misalkan dari kondisi energinya, kemudian pH-nya, kemudian suhunya, ya itu kan dibutuhkan yang dalam range atau dalam rentang yang optimal gitu. Nah, rentang ini bisa dicapai rentang ini disebut dengan homeostasis. Jadi homeostasis ini bukan suatu kondisi yang tetap, tapi dia dinamis, bisa naik, bisa turun, asalkan masih dalam rentang tersebut. Lalu homeostasis itu diperlukan agar sel tetap hidup. Ya, jika sel itu tetap hidup, maka sel dapat melakukan kegiatan tadi fisiologi tadi berbagai sistem. Ada sistem endokrin, sistem saraf, sistem pernapasan, sistem urin, sistem digestif, sistem reproduksi, dan itu akhirnya akan menunjang kembali ke arah homeostasis. Jadi tujuan dari semua sistem ini sebetulnya adalah homeostasis. Ya. Baik itu secara langsung, misalkan sistem respirasi melakukan kesetimbangan gas, misalkan, kemudian sistem digestif untuk kesetimbangan energi dan nutrisi, ataupun yang menunjang, misalkan sistem sirkulasi itu menyalurkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh sel, atau sistem imun menjaga agar sistem-sistem yang lainnya dapat terlindungi dari zat-zat yang dapat berbahaya. Jadi prinsip dari fisiologi itu adalah lengkung refleks. Jadi refleks ini bukan hanya ada pada saraf saja, tapi yang dimaksud dengan refleks itu adalah adanya stimulus yang mengenai ke reseptor, kemudian ada prosesornya yang memproses, kemudian akan membuat efektor bekerja dan terjadi respon, di mana respon ini akan memodifikasi stimulus, akan mempengaruhi stimulus sehingga nanti stimulus ini bisa hilang gitu. Contohnya misalkan kita ini ya, misalkan kita memberikan stimulus berupa rangsang apa ya enaknya, misalkan ada panas gitu. Panas, maka tubuh itu nanti akan merespon dengan melebarnya pembuluh darah gitu. Melebarnya pembuluh darah itu akan dimana kalau kita misalkan panas dikenakan ke tubuh, maka yang menjadi reseptornya adalah reseptor panas di kulit. Kemudian prosesornya adalah sistem saraf pusat, ya. Kemudian proefektornya itu adalah pembuluh darah, ya. Adalah pembuluh darah. Ya, nanti pembuluh darah akan melebar dan penguapan meningkat sehingga stimulusnya tadi berupa panas itu akan menurun. Gitu. Nah, ini efektor, jadi sistemnya itu bisa secara terpusat ataupun lokal tergantung dari prosesornya. Prosesornya ini di mana? Jika prosesornya itu lokal, misalkan pembuluh darah, ya itu berarti lokal refleksnya. Tapi kalau prosesornya itu adalah otak gitu ya, itu maka sudah masuk ke sentral refleksnya, kontrol refleksnya. Nah, kita tahu ada yang disebut dengan negative feedback. Jadi ketika respon yang dihasilkan itu akan menurunkan
stimulus. Sehingga nanti stimulus yang turun akan menurunkan respon. Misalkan contohnya di sini pada termometer ya, pada termostat. Ini bukan tubuh manusia ya. Misalkan pada termostat di suatu ruangan, temperatur yang jatuh di bawah suhu yang sudah ditetapkan, maka akan membuat termostat itu mendeteksi adanya penurunan suhu sehingga tungku itu akan dipanaskan sehingga panas di ruangan meningkat yang akan menurunkan stimulus tadi, yaitu turunnya suhu ruangan. Ketika suhu ruangan sudah turun, sudah naik tadi karena hasilnya panas, karena responnya itu adalah panas, maka nanti aktivitas dari termostat menurun dan pembakaran tungku juga menurun. Nah, ini mirip dengan di dalam tubuh, yaitu jika suhu tubuh itu turun sampai ke batas tertentu, maka ada sistem saraf yang akan mendeteksi turunnya suhu tubuh tersebut dan mempengaruhi kontrol memberikan stimulus kepada tempat kontrol temperatur sehingga nanti otot akan menggigil dan menghasilkan panas. Nah, panas yang dihasilkan ini akan menurunkan stimulus tadi berupa penurunan suhu tubuh. Jadi intinya adalah bagaimana responsnya itu menurunkan stimulus. Berbeda lagi dengan positive feedback, di mana kalau positive feedback itu positive feedback justru respons itu akan meningkatkan stimulus. Misalkan pada bayi yang akan lahir, itu kepala bayi yang menekan uterus akan membuat uterus, khususnya bagian serviks itu melebar dan menstimulasi dihasilkan oksitosin. Oksitosin itu akan meningkatkan kontraksi dari uterus yang akan menekan bayi terhadap serviks dan serviks akan melebar yang menstimulasi dihasilkannya oksitosin kembali. Sehingga nanti membuat uterus semakin berkontraksi dan semakin mendorong bayi lagi sehingga nanti serviks semakin meregang dan menghasilkan oksitosin lagi dan terus begitu. Lalu apa yang dapat menghentikan refleks positive feedback ini? Ya kan karena stimulusnya makin lama makin kuat. Yaitu pasti ada suatu mekanisme di mana stimulasi ini akan berakhir. Misalkan kalau pada bayi ya saat bayinya lahir, maka ini akan berakhir ya karena udah nggak ada lagi yang menekan serviksnya. Oke, selanjutnya adalah fisiologi sel, tapi ini hanya yang berkaitan saja ya, yang dengan fisiologi, selebihnya yang lebih ke fisiologi seluler. Nanti ada kemungkinan akan saya buatkan juga videonya, atau nanti teman-teman bisa juga baca di buku tentang sel. Ya. Jadi pertama adalah transport membran. Ini penting untuk kita ketahui sebelum belajar fisiologi, ada transport aktif dan transport pasif. Contoh dari transport pasif adalah difusi. Ini adalah yang paling sederhana, yaitu perpindahan suatu zat dari konsentrasi zat tersebut yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Misalkan di sini ada bola warna oranye di area A, konsentrasinya tinggi, di B, konsentrasinya rendah, maka jika didiamkan nanti bola yang warna oranye ini akan pindah ke B gitu ya. Contoh gampangnya ketika kita meneteskan tinta di air ya, atau teh kita celupkan di air, maka teh itu kan akan menyebar memenuhi air sehingga airnya jadi warna coklat. Tuh. Yang tadinya teh itu konsentrasinya tinggi di dalam kantungnya, maka dia akan menyebar ke luar ke sisi air yang ada di gelas sampai menemukan kesetimbangannya. Kemudian beda lagi dengan osmosis. Osmosis ini ketika ada perbedaan konsentrasi, tetapi zat terlarutnya itu nggak bisa pindah. Ya, kalau tadi kan tehnya bisa pindah nih. Kantong teh itu kan rongganya masih memungkinkan untuk zat teh itu berpindah ke luar ya untuk memenuhi air. Tapi bagaimana jika kantung teh itu tidak mengizinkan zat teh ini untuk keluar? Maka yang berpindah adalah airnya. Airnya yang berpindah supaya konsentrasi
zat terlarutnya itu sama. Misalkan di sini bola-bola yang warna abu-abu adalah air dan yang warna orange ini adalah zat terlarut. Berarti di sini zat terlarut di sisi 2 lebih banyak kan. Nah, bagaimana biar zat terlarut di sisi 2 dan 1 ini sama? Nah, caranya atau mendekati sama gitu. Jadinya air itu akan berpindah dari konsentrasi zat terlarut yang rendah ke konsentrasi zat terlarut yang rendah ke zat terlarut yang tinggi, ya. Seperti itu. Atau perpindahan air dari konsentrasi air yang tinggi ke konsentrasi air yang rendah. Ya, jadi tinggal dibalik aja. Konsentrasi zat terlarut rendah ke zat terlarut tinggi, perpindahan air dari konsentrasi zat terlarut rendah ke zat terlarut tinggi, atau perpindahan air dari yang jumlah airnya tinggi, konsentrasi air tinggi ke konsentrasi air yang rendah, atau perpindahan air dari yang keenceran, yang lebih encer ke yang lebih pekat. Nah, kemudian kalau pada sel, pada penerapannya nanti, ada yang disebut dengan difusi sederhana, di mana suatu sel itu bisa langsung melewati membran sel, suatu molekul itu bisa langsung melewati membran sel. Jadi ada membran fosfolipid bilayer kan kalau di sel. Nah, ini molekulnya bisa langsung lewat nih ke membran sel. Itu bisa disebabkan antara molekulnya yang kecil atau larut dalam lemak. Dari konsentrasi tinggi ke rendah ya, sesuai dengan hukum difusi. Nah, difusi itu dipengaruhi oleh luas permukaan. Semakin luas dari permukaannya dia untuk berdifusi, semakin mudah juga, semakin cepat difusinya. Semakin beda konsentrasi di luar dan di dalam, itu semakin cepat juga difusinya, ya. Dan permeabilitas membran, jadi tergantung dari membrannya, ya. Gitu. Kemudian ada namanya difusi terfasilitasi, di mana setiap kali difusi itu akan dijalankan, sel itu tidak bisa langsung suatu molekul itu tidak bisa langsung melewati membran sel, sehingga harus melalui suatu protein, ya. Jadi protein ini mengambil satu molekul, kemudian dipindahkan, kemudian mengambil lagi dan dipindahkan. Ini masih sama dengan hukum difusi, jadi perpindahan dari zat terlarut tinggi ke rendah. Ya, yang membedakan adalah karena dia memiliki protein perantara, maka ada keterbatasan di sini. Ya, tentu kan satu protein ini hanya ada kapasitasnya gitu. Misalkan di sini hanya satu molekul setiap kali berpindah, ya. Atau mungkin 2 atau mungkin 3. Jadi ada kapasitas maksimumnya. Sehingga semakin tinggi perbedaan konsentrasinya, itu akan semakin cepat difusinya. Tapi ada satu titik di mana protein ini jenuh karena sudah terpakai semua untuk perpindahan zat. Jadi nanti ada suatu titik di mana perbedaan gradien konsentrasi atau peningkatan perbedaan konsentrasi di dalam dan di luar sel itu tidak lagi mempercepat difusinya. Nanti kita akan temukan ini contohnya pada difusi glukosa di ginjal. Ini contohnya bagaimana difusi terfasilitasi di sel. Ya, ada protein namanya GLUT. Maaf, bukan kanal, tapi ada protein namanya GLUT. Dia mentransport glukosa ke dalam maupun keluar sel. Ya, seperti kita tahu, difusi itu kan bergerak dari konsentrasi tinggi ke rendah. Jadi ketika sel itu banyak melakukan pemecahan glukosa, konsentrasi glukosa jadi rendah di dalam sel. Jadi nanti glukosa dari luar sel akan masuk ke dalam sel. Nah, kemudian namanya pompa. Pompa ini itu sederhananya adalah dia pingin gimana caranya supaya melawan hukum difusi tadi. Gimana biar zat dari konsentrasi rendah bisa ke konsentrasi tinggi, ya. Kita menggunakan pompa. Jadi pompa ini menggunakan terus gimana caranya? Tentu harus pakai energi, ya. Pakai energi.
Jadi sebenarnya ini nama pompa itu mirip kayak pompa asli, pompa air, di mana kita ingin memindahkan air dari bawah ke atas pakai pompa kan. Jadi melawan hukum alamnya gitu, sehingga harus menggunakan tenaga kan, pompa entah pakai listrik atau pakai tenaga manusia supaya bisa memindahkan air dari bawah ke atas. Nah ini sama, menggunakan energi dari ATP untuk memindahkan zat dari konsentrasi yang rendah ke yang tinggi. Contohnya di sini ada pompa natrium kalium ya. Jadi sekali menggunakan ATP dia bisa memindahkan natrium dari dalam sel yang konsentrasinya rendah keluar yang konsentrasinya tinggi, dan kalium dari luar yang konsentrasinya rendah ke dalam yang konsentrasi kaliumnya tinggi. Kemudian ada namanya kotransport. Jadi dalam satu protein itu bisa mentransport dua jenis molekul. Misalkan di sini ada yang warna hijau dan merah. Ini yang disebut dengan simport. Jadi sekali mendayung, sekali ada yang masuk, itu langsung dua molekul, itu yang hijau dan merah. Sementara ada yang disebut dengan antiport, di mana itu kebalikannya. Ketika yang hijau masuk, yang kuning keluar. Nah, keunikannya adalah kita bisa melawan gradien konsentrasi juga dengan kotransport. Misalkan di sini yang hijau itu konsentrasinya tinggi di luar sel dan di dalam sel itu rendah. Jadi secara difusi dia bisa kan lewat. Nah, yang merah itu di luar konsentrasinya rendah dan di dalam konsentrasinya tinggi. Secara difusi dia nggak bisa dong masuk karena melawan arah gradien konsentrasi dari rendah ke tinggi itu kan melawan. Nah dia nebeng nih sama yang hijau, numpang bareng sama yang hijau jadi bisa masuk. Nah ini keunggulannya kotransport. Sama dengan antiport ya. Yang kuning ini kan dia pengen keluar nih, tapi di luar konsentrasinya lebih tinggi, berarti melawan hukum difusi kan. Ya jadi dia mendapatkan bantuan dari yang hijau ini yang memang secara difusi itu dia bisa dari konsentrasi tinggi ke rendah. Jadi pada saat hijau masuk, kuning ikut keluar gitu. Terbantu dengan pergerakan yang hijau. Nah, kemudian di membran sel, di semua sel manusia dan hewan itu ada namanya potensial membran istirahat. Ya, hampir semua ya, nggak semuanya. Jadi ini terjadi karena perbedaan muatan di dalam dan di luar sel. Umumnya disebabkan oleh ion natrium, kalium, dan protein bermuatan negatif. Nih kalau kita lihat di luar sel itu natrium 150, di dalam 15. Ya, jadi banyak, jauh lebih banyak di luar. Kemudian kalau kalium di dalam itu lebih tinggi dengan permeability yang lebih tinggi dari natrium. Dan kalau anion atau protein tadi bermuatan negatif itu hanya ada di dalam sel, ya di luar 0 dan permeability-nya 0. Jadi dia nggak bisa pindah keluar sel. Nah, yang pertama itu adalah perpindahan dari kalium nih. Ya. Jadi kalium itu kan tadi di dalam sel itu banyak kan. Ya, jadi secara difusi dia akan pindah keluar sel. Akan berdifusi keluar sel, ya. Sementara kalau anion itu dia di dalam sel dan nggak bisa keluar tadi. Ya, jadi secara gradien konsentrasi kalium itu kan nanti berdifusi keluar nih, pindah keluar ya, dari yang konsentrasi tinggi ke rendah. Tapi secara muatan kan dia positif nih. Di dalam ada anion yang negatif. Jadi positif sama negatif saling tarik menarik. Jadi ada dorongan kalium untuk keluar, tapi ada tarikan juga ke dalam oleh anion yang negatif, sehingga didapatkan keseimbangannya itu di minus 90 mV. Ya. Titik keseimbangan kalium keluar dan masuk itu di minus 90 mV. Jadi perbedaan antara jadi di dalam sel itu lebih negatif 90 mV dibandingkan di luar sel. Nah, sementara kalau di natrium itu kan tinggi di luar ya.
di luar sel tinggi, di dalam rendah. Jadi secara difusi natrium akan pindah ke dalam sel, tetapi di luar ada klorin ya. Kita tahu Na itu pasangannya Cl ya, NaCl, garam. Itu akan menarik Na keluar sehingga kesetimbangannya nanti didapatkan 60 mV. Ketika keduanya terjadi secara bersamaan nih, ada kalium yang keluar, ada kesetimbangan dari kalium dan kesetimbangan dari natrium, di mana kesetimbangan kalium itu lebih kuat ya. Dia lebih berpengaruh, didapatkan kesetimbangannya di minus 70 mV. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada komunikasi sel. Jadi sel dan sel ini antar sel itu dapat berkomunikasi, mengirimkan sinyal. Ya, sinyal tentu bukan sinyal gelombang listrik kayak sinyal telepon gitu modelnya, atau sinyal HP, sinyal WiFi gitu beda. Tapi dia bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan sel yang lain. Contohnya pertama dengan gap junction ya. Jadi dari satu sel dengan sel lain itu yang berdempetan ada gap junction sehingga sitosolnya itu nyambung gitu. Nah, itu molekul-molekul itu bisa berpindah di sana ya, sehingga bisa berinteraksi. Kemudian bisa juga contact dependent. Jadi antara satu sel dengan sel lain itu punya protein di permukaan sel yang dapat saling berinteraksi. Ya, nanti kita bisa temukan misalkan di sistem imun itu banyak yang seperti ini. Kemudian ada autocrine ya. Jadi autocrine ini sel akan ini secara lokal. Jadi sel akan mengeluarkan sinyal yang nanti reseptornya ada di dirinya sendiri ataupun sel lain yang berdekatan. Jadi dia ngeluarinnya langsung di sekitar lingkungannya aja tuh. Ya. Kalau ke diri sendiri, kalau nyampe ke reseptor diri sendiri, reseptornya sendiri itu disebut autocrine, tapi kalau di tempat lain di sel lain yang berdekatan disebut paracrine. Kemudian kita bisa lihat di sini ada yang disebut dengan endokrin. Jadi sel-sel itu menghasilkan sinyal yang dibawa oleh darah dan nanti jadi kalau dibawa oleh darah berarti ke seluruh tubuh kan? Iya, jadi molekulnya itu akan berjalan ke seluruh tubuh. Tapi molekul ini hanya akan memberikan sinyal kepada sel-sel yang memiliki reseptor yang disebut dengan sel target. Ya, jadi meskipun di dalam darah itu ada hormon, berbagai macam hormon yang dihasilkan oleh sel endokrin, hanya sel targetnya yang bisa menerima sinyal itu, reseptornya gitu ya. Jadi dia punya antena khusus lah gitu untuk menangkap sinyal ini. Kemudian ada neuron, sistem saraf. Nah, kalau sistem saraf ini jadi ada sinyal listrik di sel saraf dari badan selnya ke ujung kita sebut dengan akson ya, yang nanti akan mengeluarkan sinyal molekul di dekat sel target biasanya. Ya. Jadi kalau di sini kan sinyalnya di darah, terus perjalanannya yang jauh itu di darah. Tapi kalau di sini perjalanan yang jauhnya itu di aksonnya itu. Nanti begitu sampai di sel target, barulah dia menghasilkan zat-zat kimia yang merangsang sel target. Kemudian ada neurohormon. Nah, ini kombinasi nih. Jadi sudah ada dari neuron, dari sel saraf. Sel sarafnya itu menghasilkan hormon yang masuk ke dalam darah dan nanti bersirkulasi di darah dan ketika bertemu dengan sel target akan menghasilkan respon. Nah, bagaimana sih persinyalan itu di sel ya? Jadi biasanya ada 5 tahap ini. Jadi molekul persinyalan tadi yang bisa hormon, bisa sinyal paracrine itu kan sampai di reseptor di selnya ya. Biasanya paling sering di membran. Kemudian nanti akan menghasilkan sinyal intraseluler. Jadi biasanya atau disebut second messenger karena ini kedua kan. Yang pertama kan sinyal molekul yang dari luar tadi. Nah, di dalam sel itu sendiri ketika dia menerima respon itu nanti ada persinyalan di dalam gitu. Bayangin kalau ada kantor mendapatkan surat dari luar, ya, nanti kan penerima suratnya akan meneruskan ke bagian-bagian terkait di dalam kantornya gitu. Misalkan suratnya untuk bagian keuangan, nanti dia akan teruskan ke bagian keuangan gitu. Misalkan suratnya untuk bagian produksi, dia akan kasih ke bagian produksi gitu. Atau misalkan ketika
ada surat sampai di rumah gitu. Oh, suratnya buat ibu nih. Ya udah kita sampaikan lagi kan ke ibu. Nah, itu kita sebagai second messenger di situ. Oke. Nah, itulah second messenger. Jadi tugasnya yang tadinya dari reseptor mengaktifkan second messenger yang akan memberikan sinyal kepada fungsi terkait. Atau kalau di sini sebutnya protein target yang akan menghasilkan respon. Nah, reseptor itu ada yang di membran sel, ada yang di dalam sel. Kalau sinyal itu lipofilik atau bisa larut dalam lemak, dia kan bisa difusi langsung tuh melewati phospholipid bilayer membrane. Nah, dia bisa langsung tuh difusi ke dalam sel dan nanti menempel di reseptornya yang ada di dalam sel. Kalau reseptornya itu, kalau sinyal itu tidak larut dalam lemak, maka dia akan menempel di reseptor yang ada di membran sel, sehingga tadi ada mengaktifasi responnya. Nah, justru kalau yang reseptor intrasel itu malah responnya biasanya lebih lama, karena langsung mengefek kepada perubahan ekspresi gen ya. Jadi langsung gennya, perubahan dari ekspresi gennya itu yang diubah. Sementara kalau reseptor di luar itu langsung ke proses-proses dalam selnya yang diubah. Jadi lebih dalam nih, justru lebih dalam masuknya itu sistemnya lebih yang genetik gitu, yang di awal-awal. Jadi lebih lama responnya justru. Nah, ini banyak nih reseptor bentuknya, ada bentuknya integrin reseptor ya, bentuknya G protein G, kemudian ada reseptor yang nanti mengaktifkan enzim ya untuk mengubah protein yang dalam sel, atau bentuknya channel. Jadi reseptor ini nanti ketika mendapatkan zatnya ini menempel di reseptor ini akan membuka channel, sehingga nanti ada zat dari luar yang masuk ke dalam sel. Ini nanti mungkin akan kita pelajari ya sambil belajar, nanti akan ketemu dengan reseptor-reseptor ini. Nah, ini contohnya tadi reseptor di membran itu ada yang bentuknya channel, jadi channel terbuka dan ion masuk sehingga terjadi perubahan muatan di dalam sel, dan nanti akan banyak nih bisa meresponnya langsung merubah protein targetnya dalam sel atau membuat kalsium dikeluarkan ya. Jadi kalsium ini bisa dikeluarkan dari dalam organel, biasanya dari retikulum endoplasma ketika terjadi perubahan listrik di dalam sel. Atau bisa juga dari sel membran reseptor itu akan mengaktifasi protein G sehingga nanti mengaktifasi second messenger. Ya. Second messenger mengaktifasi protein kinase yang akan merubah protein target tadi. Atau langsung dari tirosin kinase atau sitoskeleton tadi, kalau yang ini integrin itu akan bisa langsung merubah protein target. Dan nanti akan ada respon selulernya macam-macam, bisa protein motor untuk kontraksi, bisa enzimatik untuk metabolisme, kemudian ada bisa membuat perubahan ekspresi gen, atau bisa merubah reseptor yang ada di membran. Nah, ini referensi yang saya gunakan, ada biologi Campbell, fisiologi Sherwood, fisiologi Silverthorne, dan Hills, fisiologi hewan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk dapat langsung komen ataupun kirim ke email saya yang akan saya tuliskan di deskripsi. Jangan lupa like video ini jika kamu suka, kemudian share ke teman-teman yang juga membutuhkan untuk belajar fisiologi, dan juga subscribe untuk mendapatkan notifikasi mengenai video-video terbaru dari saya. Terima kasih banyak.